Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati, selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Perkenalkan, nama saya Felai Sukmaram dengan NIM 666123094. Yang pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya yang saya rangkum dari jurnal Ibu Ayuning Budiati yang berjudul E-Government and E-Governance, Can It Improve Indonesia Public Service Delivery? Yang pertama, konsep dasar e-government dan e-governance. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses administrasi pemerintahan dan penyampaian layanan publik secara elektronik. Sementara itu, e-governance merupakan tata kelola dalam pelaksanaan e-government itu sendiri yang menuntut koordinasi antar lembaga, pemikiran strategis, serta pengambilan keputusan yang tepat agar penerapannya efektif. Di Indonesia, e-governance masih belum optimal karena kurangnya koordinasi dan strategi yang matang. Lalu yang kedua, tantangan dalam pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luasnya wilayah geografis, besarnya jumlah penduduk, hingga budaya birokrasi yang berbelit. Masyarakat kesulitan mengakses layanan dasar seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, ataupun pembayaran pajak, yang seringkali memerlukan perjalanan jauh dan waktu tunggu yang panjang. Akibatnya, praktik suap menjadi hal biasa demi mempercepat proses dan menghambat pemerataan serta keadilan layanan. Lalu yang ketiga, manfaat penerapan e-government. Penerapan e-government diyakini mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan publik. Dengan sistem elektronik, interaksi tatap muka yang rentan terhadap suap dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi dan melakukan layanan seperti perpanjangan KTP atau pengajuan izin secara online, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, dan adil. Lalu yang keempat, studi kasus keberhasilan di daerah. Contoh sukses e-government terlihat di Kabupaten Kutai Timur dan Takalar. Kutai Timur menerapkan sistem SIM PTAP yang memungkinkan warga mengurus berbagai layanan administratif secara cepat dan transparan. Di Takalar, e-government memungkinkan menerbitkan KTP hanya dalam waktu 10 menit dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Kedua daerah ini menjadi pelopor yang menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal yang serupa. Lalu yang kelima, ada upaya peningkatan target nasional. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai inisiatif untuk mempercepat implementasi e-government seperti pengembangan nomor identitas tunggal atau SIN, penghargaan e-government, serta standarisasi situs lokal. Namun untuk mencapai target nasional agar seluruh instansi pemerintah menerapkan e-government, diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari infrastruktur TIK, pelatihan SDM, dan juga penegakan hukum cyber, serta perubahan budaya birokrasi. Lalu yang keenam, e-procurement dan layanan departemen. E-procurement yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Masih terbatas penggunaannya di Indonesia karena belum adanya standar nasional. Beberapa BUMN seperti PT Telkom, Garuda, dan PLN sudah mulai menerapkan sistem ini secara internal. Departemen seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan juga mulai menyediakan layanan digital, namun masih banyak yang perlu dikembangkan agar mencapai tahap interaktif dan transaksional secara menyeluruh. Lalu yang terakhir, kualitas dan pengelolaan situs pemerintah. Sebagian besar situs pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap awal, yaitu hanya menyediakan informasi. Banyaknya situs tidak diperbaharui secara rutin, tidak interaktif, dan tidak terintegrasi dengan instansi lain. Masalah ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan TIK di sektor publik. Akibatnya, efektivitas e-government belum bisa dirasakan secara merata. Mungkin cukup sekian presentasi mind mapping yang saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.